Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Mencari ridho Allah, Jalan Menuju Keselamatan. Di dalam hidup ini manusia seringkali mengejar berbagai hal, termasuk karir, mencari harta yang banyak, mencari pujian, dan mencari popularitas. Namun sadarkah kita semua ini bersifat fana atau hanya untuk sesaat atau sementara saja? Ada satu tujuan yang seharusnya menjadi puncak dari seorang muslim, yang menjadi kunci kebahagiaan yang sebenarnya baik di dunia maupun di akhirat, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ridho Allah artinya Allah menyukai kita. Allah menerima segala perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang baik yang membawa kita kepada keberkahan, dan Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada diri kita sebagai umat muslim yang taat akan perintahnya. Ketika Allah ridho, maka keselamatan fauzul azim atau keberuntungan yang besar akan menjadi milik kita. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan agar kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama yaitu niat ikhlas dalam beramal. Jadikan setiap perbuatan baik ibadah wajib yaitu sholat, puasa, zakat dan lain-lain, maupun yang bermuamalah dalam hal bekerja, belajar, dan membantu orang lain, semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan mencari ridho ini bukan untuk menerima pujian dari orang lain, melainkan agar Allah menyukai kita, menyukai amal perbuatan kita yang telah kita lakukan selama ini. Biarlah Allah yang akan menilai setiap tindak tanduk kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Dari hadis ini, Rasulullah menjelaskan bahwa ridho Allah ini mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak perlu memikirkan pandangan manusia ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita berbuat baik kepada orang lain dengan niat ikhlas agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membantu orang lain dengan niat mencari ridho Allah dengan ikhlas, kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita berbuat yang baik untuk meningkatkan amal soleh kita.
Kemudian poin yang kedua yaitu menaati perintah dan menjauhi maksiat. Jalan menuju keselamatan adalah dengan tidak mendekati apa yang diharamkan oleh Allah, seperti zina, riba, mencuri, dan berbohong. Segala bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, hal itu malah akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah sudah seharusnya kita jauhi, dan kita gantikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik seperti sholat, mengaji, membaca kitab suci, puasa, zakat, dan perbuatan baik yang lain. Hal ini tentunya untuk menaati perintah dan menjauhi segala larangan dari Allah Ta'ala. Sebagai contoh, ketika kita berbuat baik kepada orang lain yang membutuhkan, misalnya ada seorang pengendara motor yang tiba-tiba motornya mogok, maka ketika kita melihat kondisi tersebut dan ketika kita membantu pengendara tersebut ke bengkel misalnya, kita sudah mendapatkan amal jariah yang baik, kita sudah mendapatkan kebaikan dari perbuatan sekecil itu. Oleh karena itu, dalam menaati perintah Allah ini harus diwujudkan dalam bentuk tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata semata. Kemudian poin yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Di poin yang ketiga ini bisa menjadi kunci ketika kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murka Allah terdapat pada murka orang tua. Rasulullah mengingatkan kepada kita manusia bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah menyakiti kedua orang tua, baik secara lisan maupun tindakan. Karena konsep daripada mencari ridhonya Allah, kita juga harus mencari ridhonya orang tua. Bersabar dan ridho dengan takdir ini juga akan membawa kita kepada kebaktian kepada kebaktian Allah Ta'ala, dimana ketika kita berbakti kepada orang tua dan orang tua menyukai apa yang kita lakukan kepada beliau, maka kita sudah menerima takdir bahwa Allah telah meridhoi kita. Kemudian ketika kita berhadapan dengan takdir, kita juga akan menerima ketentuan Allah Ta'ala dengan cara berikhlas, baik yang terasa nikmat maupun musibah. Hal ini akan menjadi bukti bahwa keridhaan kita kepada Allah tengah diuji. Ketika takdir sudah menyertai manusia itu sendiri, maka ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan menerima ujian ini dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, karena di balik setiap musibah pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian yang poin selanjutnya atau poin yang keempat, memperbaiki akhlak, menyebarkan kasih sayang, menolong sesama, menahan amarah dan menjaga lisan. Perbuatan ini adalah jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita ingin memperbaiki akhlak yang ada pada diri kita, kita harus mulai dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Jaga lisan, tidak membicarakan keburukan orang lain, menjaga amarah, tidak memarahi seseorang tanpa sebab, dan juga bisa menahan hawa nafsu. Menyebarkan kasih sayang, contohnya adalah ketika memberikan senyuman, sapaan kepada orang lain yang baru kita kenal, atau mungkin ketika kita menjumpai orang di jalan, ini sudah termasuk menyebarkan kasih sayang. Oleh karena itu,
ketika kita ingin memperbaiki akhlak, dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Memang manusia ini adalah makhluk yang sempurna. Sempurna di sini adalah sempurna dari anggota badan. Oleh karena itu, ketika kita memanfaatkan akhlak dengan baik, maka ridho Allah akan menyertai diri kita. Marilah kita merenungkan apakah perbuatan kita hari ini, besok pagi, dan yang akan datang sudah mendatangkan ridho dari Allah, atau justru sebaliknya malah mengundang murkanya. Oleh karena itu, jadikan hanya Allah sebagai tujuan hidup kita, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan kebenaran dan jalan kemenangan, menuju surganya Allah Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.